Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan kajian kitab hadis Al-Arba'in Nawawi, hadis ke 36. Dibuka. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man nafasa an mu'minin, man siapa saja yang nafasa, menghilangkan atau meringankan, an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan, kesusahan atau kesedihan, min kurobid dunia, dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan anhu, darinya, kurbatan, satu kesusahan, min kurobi yaumil qiyamah, dari kesusahan hari kiamat. Waman yassara ala mu'sirin, dan siapa saja yang yassara, memudahkan, ala mu'sirin, atas orang yang fakir, orang yang melarat atau orang miskin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan alaihi, atasnya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Waman satara musliman, dan siapa saja yang menutup musliman, seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupnya fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allahu, dan Allah, fi aunil abdi, di dalam pertolongan hamba, maka al abdu, apa yang hamba itu adalah fi auni akhihi. Waman salaka tariqan, wadan man siapa saja yang salaka, menempuh, tariqan, satu jalan, yang yaltamisu fihi ilman, yang yaltamisu, dia mencari, fihi, di dalamnya, ilman, ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka sahalallahu, Allah akan sahala, memudahkan, lahu, baginya, bihi, dengan sebabnya, tariqan, jalan, ilal jannah, ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah, wa, dan ma, tidak ijtama'ah, berkumpul, qaumun, satu kaum, fi baitin, di satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, yang yatluna kitaballah, yang mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mereka tadarusan, fima bainahum, pada apa yang diantara mereka, illa, kecuali, nazalat, pasti turun, alaihim, atas mereka, as-sakinah, ketentraman, wa ghasyiyat umur rahmah, dan ghasyiyat, akan mendatangi mereka rahmat, wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi mereka, wa zakarohumullahu fiman indahu, dan Allah menyebut mereka, fiman indahu, di dalam orang yang berada di sisinya. Waman abatoa, di situ abatoa apa ya, batoa? Batoa ya.
Batoa. Nih di Batoa. ada tasitnya toknya. Iya, Iya benar itu. Kalau di sini abatoa, kalau di Muslim batoa, ya. Bukannya abatoa, kalau di sini abatoa, keliru. Kalau abatoa ada, cuma bukan di riwayat Muslim. Waman batoa, ya benar ya. Waman batoa bihi amaluhu, wa dan man siapa saja yang amaluhu amalnya batoa bihi lambat dengannya, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak cepat dengannya. Rawahu Muslim bihadzal lafzi, telah diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz ini. Siapa panjang ya? Panjang nggak, Bu? Hah? Ayan ini. Pelan ya. Ini perkaranya soalnya beda-beda persoalannya gitu. Nah, kita bahas gitu ya. Pertama, an-nafasa'an mu'minin kurbatan, siapa saja yang meringankan al-mu'min dari seorang mukmin, kurbatan kesusahan, min kurabid dunia, dari kesusahan dunia, ya. Maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil yama, maka Allah akan hilangkan satu kesusahan dari kesusahan yaumil yama. Ini kalimat ini menerangkan tentang keutamaan orang yang meringankan kesusahan orang lain. Tuh, keutamaan satu kesusahan dari kesusahan dunia, ya kan? Maka Allah akan hilangkan satu kesusahan dari kesusahan di akhirat, hari kiamat. Kesusahan hari kiamat banyak gak? Banyak kan? Dihisab. Tapi yang paling berat tuh hisab, kan? Hisab orang kaya tuh dengan orang fakir. Orang fakir udah selesai hisabnya, tapi orang kaya masih tersisa waktunya 500 tahun. Setengah hari akhirat 500 tahun. Ya, berat kan? Dikasih kekayaan, kalau nggak bisa menggunakan kekayaannya, bahaya buat orang itu. Nabi bilang tadi satu riwayat, kekayaan itu bahaya dipegang sama orang-orang yang tidak beriman. Bahaya di akhirat. Kalau di dunia kan ya mereka bisa hidup bersenang-senang, ya. Banyak yang manusia pengen jadi orang kaya ya. Semua manusia pengen jadi orang kaya. Karena dengan kekayaan itu bisa meraih apa saja yang dia inginkan, yang dia mau. Taunya yang kelihatan doang. Manusia itu kan kebanyakan gitu. Taunya yang kelihatan. Yang nggak kelihatan banyak manusia nggak tahu. Ya kan? Itu satu kesusahan di akhirat. Nah, kalau mendapatkan kemudahan dari Allah itu, dari kesusahan di hari kiamat, tuh disuruh apa itu? Suka meringankan kesusahan orang lain, orang mukmin. Dia semampu kita
gitu kan. Apa yang bisa kita bantu buat dia, kalau kita bisa bantu dengan harta, kita bantu dengan harta, gitu kan. Kalau kita bisa bantu dengan tenaga, kita bantu dengan tenaga. Sahabat itu yang cerita tentang masalah kampak kayak di ini pernah nonton YouTube. Das ya. Ini cerita tentang masalah kampak asli kan, tanyain di alam kubur ya kan, ditanya bawa kampak gitu ya kan. Dan tanyain sama malaikat, saya ini dapat dari mana, gunain buat apa dan yang lain-lain gitu kan. Kita ini orang pengen tahu kubur itu begitu keluar dari kubur pada berebutan jadi kampaknya, itu siapa dia yang mau, dia terserah dia tuh kampaknya gitu dikasihin. Itu masalah kampak doang cerita. Jadi itu semacam kayak semacam perumpamaan lah itu. Jadi harta-harta itu akan ditanyakan semuanya. Itu masalah hisab ya, berapa kan. Kalau kita punya harta dikasih kelebihan rezeki, ada hak orang lain ya kita kasih gitu. Nggak mesti harus 2,5%. Kata orang kan kalau 2,5% tuh buat ini zakat mal ya, kita bagilah orang lain supaya harta kita itu sudah bersih. Karena kalau kita nggak berikan harta kita buat orang lain sebagian, itu maksudnya nggak semua, sama artinya kita mengambil hak orang lain. Di hadis ada kalau mengambil hak orang lain masalah harta, dia seperti orang yang makan nggak pernah kenyang. Kalau yang 2,5% apa? Zakat mal. Zakat Tiap tahun. Oh, tiap setahun sekali. 90 gram emas. 90 emas itu 90 gram emas harus setiap tahun? Enggak lah, kalau udah dijakatin udah nanti dapat lagi misalnya 90 gram lagi. Yang lagi baru. Yang udah enggak. Kalau yang enggak 2,5%? Bebas gitu. Sebagian dari harta kita. Misalnya itu masalah harta gitu ya. Nah, dari sini kan kita bisa ambil pelajaran, ambil faedah tentang keutamaan menunaikan kebutuhan orang-orang muslim. Kan ada kalanya kita susah, ada kalanya juga kita senang. Kalau susah sabar ya bos ya. Kalau senang syukur, itu aja rumusnya. Ini kalau mau hidup bahagia, susah sabar, senang susah sabar, syukur. Iya. Susah hati, bukan susah duit tadi. Iya, macam-macam. Iya. Kalau kebaikan orang apa ya? Pengen memperhatikan apa yang diperhatikan? Kebanyakan orang pengen diperhatikan. Tapi di hadis ini kita disuruh apa? Memperhatikan orang lah. Orang lain juga. Ya. Itu kalau kita mau mendapatkan kemudahan dari Allah atau dihilangkan kesusahan-kesusahan di hari kiamat, kita banyak meringankan atau menghilangkan kesusahan orang lain. Berikutnya, waman yassara ala muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memudahkan ala muksir, atas orang yang melarat, orang miskin, orang fakir, orang yang sulit, ini masuk ke
dalam makna muksir itu ya. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan mudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Nah, dari sini kita ambil faedah ini menerangkan tentang keutamaan suka memudahkan orang miskin. Nah, kalau kita bisa bantu dengan ilmu, kita bantu dengan ilmu dagang ya bos, saya kasih tahu dan pengalaman bos ya kan, dagang ya kan, terus ya pertolongan, memberi nasihat dan yang lain. Lalu kasih balasannya di dunia dan di akhirat. Kalau mendapat kemudahan di dunia dan akhirat, kita banyak memudahkan orang miskin. Ya. Nah, kemudian waman sataro musliman, siapa saja yang menutup musliman ini, menutup apa ini? Menutup aib seorang muslim, maka satarahullahu fi dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Nah, kadang-kadang kita dalam hal ini ya ada di obrolan, seringkali kan kita suka lupa yang tadinya aib kita udah ditutup sama Allah, kita sendiri yang bongkar. Dulu saya pernah mencuri ini itu, mencuri bank, ngerampok bank, bangga lagi. Udah ditutup sama Allah aibnya, tapi dia sendiri yang buka. Tuh. Ini sering terjadi dalam masalah obrolan. Ya. Kecuali memang mau ambil pelajaran dari kisah-kisah masa lalu supaya tidak terulang lagi. Ya, boleh aja, tapi ya kita berusaha untuk tidak membuka aib yang sudah ditutup sama Allah. Hakikatnya Allah juga yang menutup aib kita. Itu keutamaan menutup aib muslim yang lain. Ya, kalau ada seorang muslim berbuat begini dan begitu, ditutup, kalau saya kita nasihatin, kalau misalnya dia berbuat dosa, ya kan, berubah. Nah, maka Allah akan keutamaannya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah ini, wallahu fi aunil abdi, dan Allah di dalam pertolongan hamba, makanal abdu fi auni akhihi, apa yang seorang hamba itu menolong di dalam pertolongan saudaranya. Maksudnya apa ini? Maksudnya begini, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Tuh. Ini macam syarat gak nih? Syarat, bos. Iya, kalau mau dapat pertolongan Allah, maka tolong dong hamba Allah, ya kan? Yang butuh pertolongan kita. Ini janji dari Allah akan menolong kita kalau kita menolong hambanya, itu janji. Jangan takut nggak ditolong sama Allah. Allah udah berjanji tuh ya. Orang kan kebanyakan mau dapat pertolongan dari Allah tapi nggak mau nolong orang lain, maunya ditolong terus. Ya bos ya.
Kita kan hablum minannas, saling tolong menolong, ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa di surat Al-Maidah kan itu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau dalam perbuatan dosa jangan ditolong nih. Kalau teman misalnya minta tolong untuk berbuat dosa, jangan ditolong. Kita disuruh tolong menolong itu dalam hal bir, takwa aja, dalam hal kebajikan dan takwaan. Kalau dalam perbuatan dosa jangan ditolong, nggak masuk ke dalam makna ini. Nah yang di atas tadi kan semua pertolongan Allah kan, di hari kiamat tolong, dan di dunia dan di akhirat, ya kan? Itu kalau kita menolong orang lain. Nah ini berikutnya, waman salaka thoriqan, dan siapa saja yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang di dalam jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya dengan sebab mencari ilmu, thoriqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Ini ilmu apa ini? Ilmunya umum. Ilmu apa aja? Ini kan ilman coba lihat. Isim nakiro kan? Lagi rusak, motornya udah rusak. Ulangan. Isim nakiro kan? Ilman gak ada alif lam kan? Nah, isim nakiro didahului oleh syarat man isim syarat kan? Nah, kalau ada isim nakiro didahului oleh isim syarat, ini maknanya ilmu apa aja. Makanya kan tuh ulama sebut al ilmu nafi, ilmu itu bermanfaat. Misalkan si Fahmi dulu, ini contoh doang nih. Apa namanya? Ini contoh doang ya, maaf ya. Dulu jadi ahli tembak, sniper misalkan. Ente sniper, contoh, ya kan? Tapi pada masa lalu jadi pembunuh bayaran. Pokoknya siapa yang bayar, ya, saya siap bela. Jadi penjahat kan? Penjahat gak kalau gitu? Jangan. Tapi itu punya ilmu sniper kan? Ya. Udah nanti tahu obat, misalkan aku nggak mau jadi pembunuh bayaran lagi, aku mau jadi tentara Allah aja deh, sniper Allah gitu deh misalnya kan. Bermanfaat ke buat akhirat. Ilmu yang dulu dia pelajari, ya kan? Bisa gak menjadi apa namanya perantaraan dia untuk menuju ke surga? Masuk gak ke sini? Masuk. Tuh ilmu. Jadi ilmu itu semua bermanfaat. Tinggal kita ada di mana posisinya, dalam kejahatan atau kebaikan. Kalau dalam kejahatan kita pindahkan ke dalam yang baik. Ilmu semuanya umum. Ya, jadi hakikat ilmu itu memudahkan jalan ke surga, ya. Tapi ulama-ulama apa namanya memaknai ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ya, walaupun sebenarnya maknanya umum, semua ilmu itu bermanfaat. Ilmu matematika, ya, itu ilmu dunia kan? Pakai ke buat syariat? Pakai. Jadi ilmu nggak ada yang tidak bermanfaat. Hatta sekalipun ilmu itu digunakan untuk berbuat jahat. Penjahat mau beraksi dipelajari dulu gak? Pelajarin ya kan?
terus bermanfaat buat dia kan dalam melaksanakan kejahatan ya kan. Jadi hakikat ilmu itu memudahkan orang untuk berbuat ya kan. Kalau nggak tahu ilmunya ya nggak bisa kan dia berbuat kan ya. Nah, kemudian jalan, banyak jalan ini kan isim nakiro juga kan. Isim nakiro didahului oleh syarat, sama maknanya am. Banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk menuntut ilmu, apakah menemui guru ya kan, atau di rumah baca buku atau yang lain-lain ya. Jalannya banyak untuk menuntut ilmu. Tapi dalam hal berilmu itu kan di antara adab menuntut ilmu adalah mendatangi guru. Jangan guru datangin murid ya bos. Oh, siapa yang butuh ya bos ya belajar ya. Murid dong datangin guru. Pahala lebih gede kan. Pahalanya lebih gede. Ya. Guru datangin murid pahalanya lebih gede. Ya, adab. Hah? Bukan adab nih, tuh nggak. Ya. Itu nanti jadinya meremehkan ilmu dan meremehkan guru. Yang lebih parah lagi, ilmunya nggak berkah. Nanti, ya. Kalau ilmu nggak berkah, nggak bisa memberi manfaat buat dia orangnya, nggak bisa memberi manfaat buat orang lain, nggak bisa mendatangkan kebaikan buat dirinya dan orang lain. Ya. Nah dari sini ada ulama katakan yang paling utama adalah menuntut ilmu dengan jalan jalan kaki, ya, iya, pakai namanya kalau dekat ya bos ya. Kalau jauh masa bos, jalan kaki bos. Saja empor ya bos. Zamannya betul. Berkendaraan juga boleh. Kalau Imam Nawawi terangkan fadlul masyi fi talabil ilmi, ya kan? Keutamaan berjalan dalam menuntut ilmu. Kalau dekat apa-apa, kalau jauh ya berkendaraan lah. Kemudian dia sibuk menyibukkan diri dengan ilmu syariat, ya. Ilmu yang lebih utama ya. Tapi ini syaratnya itu ikhlas karena Allah, menuntut ilmu. Kalau nggak ikhlas, Iya, ikhlas Allah. Hah? Iya, kalau nggak ikhlas nggak berhasil dalam menuntut ilmu nanti. Kita menuntut ilmu semata-mata mencari ridha Allah, yang bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk supaya orang lihat kita, saya nih ya orang berilmu nih. kalau nggak ikhlas tuh bilang-bilang sama orang. Yeah. Terus bukan untuk debat-debatin orang-orang ini apa namanya, orang jahil. Malah kebalikannya, kalau orang itu untuk berbangga-bangga, ya kan. Terus untuk apa namanya tadi? Dari kedudukan, neraka, bukannya jalan ke surga malah ke neraka, ya. Orang semakin banyak ilmunya itu semakin tawadu, seperti padi ya. Seperti padi, semakin tinggi ilmunya semakin tunduk, gitu. Ya. Lu mau montok berapa tahun sih?
10 tahun nih. Gua 2 tahun aja Sempat ya kan? Masa kekuasaan. Iya. Ya, udah kita kalau kayak begitu, ya udah, ya udah, dengan biar enggak ini berbangga-bangga, ya kan? Berbangga-bangga nanti ini masuk neraka. Ya. Tapi yang di dunia akhirat tapi. Hah? Alhamdulillah. Berbangga-bangga. Masalah. Ya kita untuk ibadah aja semata-mata menjalani perintah Allah kan. Ada ikhlas. Kan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah ya kan. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan gitu. Tua juga ya. Iya. Iya lah, Jadi- perempuan laki masa bencong pin. Iya, kita mengaji. Iya. Nah, kita mengaji nih di sini. Iya. Semata-mata menjalani kewajiban Agama. Ngaji nggak pinter-pinter. Yang penting ngaji. Iya. Ya kan? Ngaji kagak tamat-tamat, yang penting ngaji. Daripada enggak? Pada kagak. Itu keutamaan mengaji kan udah kita bahas ya kan. Dimohonkan ampunan oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Banyak utamaannya menuntut ilmu. Walaupun cuma duduk doang. Kadang-kadang sampai tiduran ya Bu ya. Iya. Gue di pojokan. Merasa. Yang merasa di Gak apa-apa, masih lebih baik duduknya di sini. Tidurnya gitu ya kan. Hadiri majelis ilmu. Kok itu enggak ada? Yang Gede, dia nggak ada keluar. Dia mana yang gede? neto. Deh. Itu keutamaan menuntut ilmu agama, menuntut ilmu gitu ya. Utama ilmu agama akan memudahkan jalan ke Surga. surga. Berarti mau ke surga itu butuh ilmu. Mau ke surga tapi nggak mau belajar ya bagaimana urusannya, nanti yang ada mengikuti hawa nafsu. Sekarang berikutnya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan tidaklah satu kaum, ya orang banyak berkumpul fi baitin di satu rumah min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Itu maksud apa nih? Masjid. Yang yatluna mereka membaca kitab Allah. Itu kalau di riwayat Ahmad termasuk juga membaca, terus apa namanya, memahaminya dia. Nah, itu kena di sini. Ini kayak kita nih, memahami ya kan, kayak gini ya kan. Nah, itu termasuk ke sini. Tapi di sini maksudnya membaca Al-Qur'an, kena juga yang tadi itu. Kemudian waya tadarasunahu, dan mereka tadarusan bacanya itu ya kan. Fima bainahum, pada apa yang diantara mereka. Ini keutamaannya membaca Al-Qur'an di masjid dan tadarusan. Ini keutamaannya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah tadi kan, melainkan pasti turun atas mereka sakinah. Sakinah ada ulama mengartikan rahmat, tetapi dibantah. Yang apa namanya, yang lebih mendekati kebenaran, maknanya itu adalah ketenangan, sakinah. Karena itu di Al-Quran tuh ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah maka akan tentram hati. Ya. Terus kalau bacanya di selain masjid, ini kan di masjid kan? Iya. Dapat gak keutamaannya? Apa? Kalau di sini masjid. Iya. Nah, Di rumah. kalau di rumah dapat, karena berdasarkan pengumuman hadis. Bukan dari sini, kalau di sini di masjid kan ada mafhumnya kan begitu kan. Nah, di hadis Muslim itu disebutkan dengan lafaz yang lebih umum. Aneh pusat nih.
Oh, kan. Nah, ini Nabi bersabda, Gue digagang. lihat aja ya. La yasmudu qaumun Dia dagang sama beli sama yadhkurunallah beli sama gue. Pola layak layak udu kau boleh zikir Allah zikir Allah tulis illa hafathumul malaikah. Waghashiyat umur rahmah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Wa zakarohumullahu ini riwayat Muslim, riwayat Muslim, dari jalan Abu Hurairah, wa Abu Sa'id Al-Khudri. Nah ini, kalau sallallahu alaihi wasallam, layak udu kaumun, tidak duduk satu kaum, yazkurunallaha, berzikir kepada nah ini, ila melainkan hafathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi mereka, ya, waghashiyatuhumur rahmah, dan rahmat itu akan mendatangi mereka atau turun. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketentraman akan turun atas mereka. Wa zakarohumullahu fiman indahu, dan Allah akan menyebut mereka ke dalam orang-orang yang ada di sisinya. Nah, yang mau kita bahas ini, la yadhkurunallaha, berzikir kepada Allah. Layak udu kaumun, tidak duduk. Duduk di mana nih? Umum kan? Iya. Bisa di manai masjid, Bisa di rumah. bisa di rumah, bisa di gunung,
di mobil atau di motor, ya di mana aja. Yang penting kita zikir. Ya, kalau zikir kepada Allah, ya kan, zikirullah, baik baca Quran, mengaji, kayak ini nih kita nih, kan zikirullah juga, ya kan. Nah, zikir ada berapa macam? Ada 3, zikir hati, ya kan, zikir lisan, kemudian zikir anggota badan, kayak gini kita berbuat, betul-betul berbuat maksudnya sholat, baca Quran, ya, beribadah lah gitu. Nah ini ganjarannya, malaikat akan mengelilingi mereka nih. Kalau kita bisa lihat malaikat nih, malaikat itu ada di sini, Ada. itu ikut mengaji, mendengarkan, ya, malaikat. Setan-setan itu nggak bisa bergabung kalau di majelis ilmu. Tuh. Dinaungi malaikat, kemudian diberi rahmat, ya, kasih sayang Allah, kemudian dapat sakinah, ya, ketentraman hati. Jadi kalau mau tentram hatinya, Harus berzikir. zikir kepada Allah. Senang, orang senang sudah tentu tentram nggak hatinya? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau orang tentram hati sudah pasti Senang. senang. Ya. Nah, dikatakan orang yang bahagia. Orang senang belum tentu bahagia, tapi orang bahagia sudah pasti Senang. Nah, kemudian disebut-sebut sama Allah ke dalam golongan orang yang berada di sisinya, di dekat Allah. Allah. Disebut namanya Bu RT disebut Pak Jokowi misalnya. Dong. Nama gue disebut nih, Pak Kepala Negara. Ya kan, ada satu kebanggaan. Apalagi disebut di sisi Allah. Kalau disebut di sisi Allah, artinya kan Allah mencintai kita. Itu di satu riwayat, kalau Allah mencintai seorang hamba, itu dipanggil malaikat Jibril. Langit ya kan? Katakan kepada penghuni langit, malaikat-malaikat yang lain, Allah mencintai si fulan atau si fulana. Nanti malaikat-malaikat itu umumin tuh ke malaikat-malaikat yang lain. Itu apa itu? Buat ngejagain hamba yang Allah cintai itu. Dijaga. Namanya wali Allah. Dijaga. Kalau diganggu waliullah, Allah umumkan perang. Kalau perang sama Allah menang apa kagak? Menang nggak? Bisa menang nggak perang sama Allah? Nggak bisa lah. Jadi kalau mengganggu waliullah itu akan bahaya buat orang, akan mendatangkan bahaya macam-macam. Orang yang berpuasa dan Ibu Dewi nih. Jadi kalau dikategorikan termasuk waliullah juga kan, waliullah itu kan orang-orang yang beriman. Jangan diganggu bos, ya. Jangan disakiti hatinya bos. Jangan lagi. Tersakiti. Kan kalau orang berpuasa itu ini apa ya? Banyak gangguannya. Dia punya Hati. rasat namanya kan. Di rasatnya itu apa ya? Kadang-kadang apa yang terlintas di dalam hati aja itu baru terlintas doang, itu bisa terjadi gitu. Kalau lintasan di hati. Apa bukan? Ini keutamaan di antara keutamaan orang-orang soleh. Ya. Jadi misalkan contoh nih ada ustadz gitu kan, cerita namanya. Dari rumah mau berangkat ngajar. Nah, mau tuntas nanti kan. Nggak tahu di tempat dia ngajar disediain
roti. Nah itu nggak biasa, nggak biasanya. Gitu. Kayak macam kayak begitu bang. Ini apa? Ya. Ya bu ya, jangan disakiti hatinya ya. Tuh, Pin, jangan lagi kau sakiti hatimu. Ya, jadi termasuk ya membaca ayat Allah baik di masjid atau di rumah ya dan tadarus, maka tetap mendapatkan keutamaan sakinah dan rahmat dan dinaungi oleh malaikat dan disebut di sisi Allah. Berdasarkan keumuman ya, layak wudu itu layak wudu kaumun dan turun Allah. Kalau lagi sedih, misalnya baca Al-Quran Lagi senang juga. supaya sakinah. Tuh, kalau tentram, kalau lagi susah, baca Al-Quran obat hati. Tuh, namanya Al-Quran. Kan syifa, ya kan? Al-Quran kan syifa lima fis sudur. Obat bagi apa yang di dalam hati. Nah, ini keutamaan orang-orang yang hafiz Quran. Oh, nanya siapa si Farhan tuh? Kalau orang baca satu huruf dapat 10 kebaikan ya kan? Kalau orang terbata dikasih bonus jadi 2. Jadi 20 kebaikan. Terus kalau yang ahli membaca Al-Quran ini dijaga sama malaikat. Nah sekarang ini berikutnya, waman batto'a bihi amaluhu, siapa saja yang amalnya itu lambat dengannya, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak akan cepat. Dengan ini maksudnya apa ini? Nah, Imam Nawawi itu terangkan di Syarah Muslim. Maksudnya gini, maknanya kata Imam Muslim, Imam Nawawi, man kana amaluhu nakison, siapa saja yang amalnya kurang, lam yalhaqu bimartabati ashabil a'mal, maka dia tidak menyertainya di tingkatan orang-orang yang mengamalkan, orang-orang yang beramal. Itu maknanya. Fayan bagi, maka sepatutnya Allah yattaqila, seseorang itu tidak itikal. Itikal sama tawakal beda. Kan ada tawakal, ada itikal, walaupun satu akar kata. Kalau tawakal dia berserah diri kepada Allah, tapi ada ikhtiar, ada usaha. Tapi kalau itikal berserah diri aja sama Allah tapi nggak ada usaha. Dalam masalah rezeki udah ditanggung kan sama Allah kan, ditentuin. Dia pasrah aja lah. Tapi juga Allah kalau mau ngasih rezeki juga turun dari langit, misalnya gitu. No, gorengan. Hah? Gorengan. Oh iya, enggak. Deh. Nah, udah dia berpikir nggak mau kerja. Ini namanya orang yang itikal, orang yang pasrah, tapi nggak mau berusaha. Nah, tetapi tawakal itu jangan juga tawakal kepada sebab. Nih banyak orang nih bertawakal kepada sebab itu kan usaha ya kan, usahanya kan. Kerja di diskotik, nih kerja di diskotik jadi apa? Bartender ya? Bartender.
tempat yang nyampur ya banyak subat-subat banyak haram deh situ deh. Nah, terpikir dalam hati kan apa itu disuruh pindah, dikasih nasihat sama orang lain, ini jangan kerja di situ, banyak yang haram, gitu kan, pindah. Dia merasa susah, di sini aja deh. Kalau tinggal apa namanya, kalau pindah dari situ belum jelas hasilnya atau pekerjaannya. Nah, ini namanya nggak yakin sama Allah, bertawakal kepada sebab, bertawakal kepada sebab. Dia merasa kalau tinggalin pekerjaannya itu Allah nggak dapat duit, nggak dapat rezeki. Ya. Nah, kita seorang mukmin harus bertawakal, harus yakin Allah pasti berikan rezeki. Yang bergantung kepada sebab. Janganlah seseorang bertawakal beritikal kepada kemuliaan nasab, ya, dan keutamaan bapaknya. Kemudian wayak suruh fil amal, sehingga dia kurang dalam hal amal. Nah, jadi makna man bato abihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kita punya nasab misalnya bagus, anak kiai, jangan tanggung-tanggung deh. Anak syekh, ulama besar nih, misalkan kita punya nasab bagus, ya kan? Kemudian kita sedikit dalam masalah amal soleh, itu, ya kan? Ini tidak sama derajat nasabnya itu bapaknya dengan derajat anaknya, gitu. Nah, kadang-kadang kan begini, bapak bisa dijadikan sebagai tempat kemuliaan itu ya, artinya dengan sebab bapak kita menjadi mulia, ya kan, dari segi bapak atau keturunan, ya kan, Quraisy Nabi Muhammad anak Quraisy, ya kan. Satu kebanggaan orang Quraisy itu adalah orang-orang melayani Ka'bah. Anak kampung Bali, ini paham ya? Anak kampung berapa nih? 2. Tolanya. RW7. RW7. Iya, Kampung Bali punya nama besar. Nama besar, ya kan? Suku Jabakti. Mau deh. Contohnya, ya kan? Oh. Jabakti enggak ada yang mau. Ini misalnya contoh aja. Gua anak RT masa nggak nyapu gitu. Wah tuh, gua anak RT, masa gua nyapu. Nah, artinya gini, orang yang berbuat baik tidak sama dengan orang yang tidak berbuat baik, walaupun, ya kan, dia itu anaknya Bu RT. Misalnya gitu ya kan. Kalau Bu RT rajin kerja bakti misalnya kan. Anaknya kagak gitu. Tanda tangan. Jadi tidak sama orang yang beramal dengan orang yang tidak beramal, walaupun nasabnya itu adalah orang-orang yang baik. Sama lah, anak kiai, anaknya mesti kalau bisa lebih baik lagi dari orang tuanya ya. Betul. Nasab apa sih, Ustaz? Nasab. Keturunan ke atas, kan? Ini kan nasabnya tidak akan dapat menyempurnakannya, Tuhan. Iya. Jadi kan gitu. Tadi kan udah dikasih contoh. Pan? Tadi udah dikasih contoh. Ya, misalkan nasab kita nih
bapak kita atau atasnya lagi keturunan kita ke atas punya nama baik, ya kan? Punya nama baik. Tapi nih kita nih sebagai anak misalnya, amal kita kurang. Kalau mereka orang-orang yang sudah beramal, Iya. amal kita kurang, ya kan? Nah itu derajatnya itu tidak sama dengan orang tua kita atau di atas kita. Itu maksud dengan man bato'a, ya. Orang lambat dalam amalnya, tidak apa namanya itu, nasabnya itu tidak menjadi cepat dengannya. Di dalam Al-Quran kan ada tuh, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Karena itu patokannya, kalau ketakwaan kita baik, ya kan, maka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dari sini coba perhatikan, dari man batu abihi amaluhu lam yusri bihi nasabu, ini sekarang mafhum kebalikannya. Kalau kita cepat dalam hal berbuat baik, kebagian gak tuh orang tua kita cepat mendapatkan perbuatan baik itu? Nah itu sama. Anak juga dapat yang udah harmon. Anak, aduh, ini kan ke orang tua, orang tua. keturunan. Jadi maksudnya nama baik keluarga itu juga bisa apa namanya, bisa segera didapat dengan sebab kita berbuat kebajikan. Apa sih bahasa ini itu? Ya misalnya contoh lain tuh, kita punya nasab kurang baik misalnya contoh, ya kan, tapi dengan sebab kita berbuat baik, ketutup gak tuh nasab yang tadi tidak baik? Ketutup lah itu, dengan sebab perbuatan baik kita itu, ya. Yang tadinya sudah menjadi baik nasabnya, malah semakin menjadi baik. Makanya itu kan, memperbaiki nama baik keluarga. Bapaknya penjahat, anaknya orang soleh, misalkan contoh, anaknya orang soleh, bisa ketutup tuh nama buruk bapaknya, walaupun juga orang-orang sebenarnya tahu, ya kan, tapi bisa ketutup dengan sebab perbuatan si anak gitu. Nama buruknya jadi ketutup. Jadi kalau manusia enggak kan kayaknya nilainya. Apaan? Nilainya. Nah, anak gua soalnya masa lu begitu gitu. Iya, artinya itu kan, itu jadi perisai juga sebenarnya, si anak itu menjadi perisai buat orang tua. Jadi mikir ya. Iya, jadi mikir. Sehingga orang tuanya berusaha mau berubah. Ya. Ada ustaz ya, bapak ini segan di hadapan anak, artinya dapat apa namanya, dapat pengaruh kebaikan itu, ya kan. Kalau ngumpet-ngumpet ya dengan sama anaknya. Ya kita cukupan deh ya sampai sini ya. Nanti kalau ada yang bertanyakan setelah ini aja, setelah ditutup kajiannya. Nah, sampai sini dulu kajiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.